Recording in progress. Sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel Siahaan dengan NIM 061053. Di video kali ini saya akan membuat sebuah topologi yang terdiri dari dua PC dan dua switch. Yang mana dalam materinya kita fokus pada VLAN, virtualans, dan trunking. Oke, sebelumnya kita perlu menambahkan dua device, yaitu uh, empat device, maksudnya itu dua PC dan dua switch. Langsung saja, uh, di sini saya tambahkan dua PC, terus ada switch. Switch. Oke, langsung aja. Seperti dalam lab, di lab 346, kita susun topologinya sesuai dengan apa yang lab mau. Kita kasih ini PC A, PC B, B, ini switch S1, ini S2. Oke, langsung aja kita susun topologinya. Oke, oke, selanjutnya. Oke, setelah kita susun topologinya, kita akan bakal menyambungkan antar perangkat menggunakan kabel cover through, tepatnya. Bisa dilihat di PCA, ya, kita menggunakan kabel cover through. Kita menyambungkan di fase terminal 0, di port 0, dan di switch 1 kita sambungkan ke bagian port fast Ethernet 06 sesuai instruksi. Oke, sesuai instruksi. Terus antar switch kita menggunakan kabel yang sama, kita menggunakan port 01 dengan port 01 juga di switch 2. Oke, terus di antar dari switch 2 kita menggunakan kabel 08 0 dan 018 ya, kurang lebih teman-teman. Oh, maaf. Recording in Maaf, tadi sebelumnya ada kesalahan. Yang mana kesalahannya itu di switch-nya yang berbeda. Jadi sebelum saya menggunakan switch 2960, tapi di switch yang kedua saya menggunakan switch PT. Soalnya kita harus memilih salah satu. Dan saya memilih switch yang ini karena memiliki banyak port gitu. Jadi kompatibel. Di sini kita memilih faster 01 dan di switch 2 kita sambungkan dengan port 01 juga. Terus, oke, dari switch 2 ke PCB kita menggunakan kabel yang sama. Kita mengambil port 018 dan di PCB kita sambungkan ke Ethernet 0. Oke, setelah selesai, apa hal yang selanjutnya kita lakukan, yaitu adalah mengkonfigurasi sesuai dengan addressing tabel-tabel. Jadi pada PC, kita bakal memberikan IP address-nya dan juga IP address subnet dan default gateway-nya dari PC AD. Kita bisa mulai, kita ke desktop, bagian configuration, kita tambahkan di 192, 128, 10, 3, dengan default 255, 192, 108, 10, 1. Oke, sudah kita atur di default gateway-nya. Terus masuk ke PCB, kita desktop, API configuration, 192, 108, 10, 4, dengan default dan subnetnya sama. Terus langkah selanjutnya kita bakal masuk ke step pertama. Oke, langsung aja ke switch. Kita pergi ke switch, bisa switch 1, switch 2. Langsung aja ke salah satunya, saya ngambil di switch 1. Langsung enable konfigurasi terminal. Kita masukkan, karena ini switch 1, saya bakal mengkonfigurasi namanya menggunakan menjadi 91.
username S1 di baru. Oke. Oke, selesai. Sama halnya dengan switch 2. Saya bakalan ini ya teman-teman, bakalan mengubah nama switch 2 menjadi username juga. Menjadi username host 2. Terus konfigurasi saya hostname host 2. Oke, selesai. Oke, kita bakal lanjut. Di switch 1. Oke, selesai dikonfigurasi switch 1 dan switch 2, yaitu mengubah nama masing-masing. Selanjutnya kita bakal masuk ke privilege access. Kita bakal mendaftarkan kelas sebagai password terenkripsi. Jadi langsung aja kita menggunakan perintah enable secret class. Kita kontrol, langsung kita paste di sini, kita paste juga di S2, sama-sama di enter dan juga di enter. Oke. Terus kita masuk ke line console no. Ini kurang lebih sama, bukan kurang lebih malah sama. Kita ngatur password Cisco dengan dua switch yang sama, Cisco, Cisco, dan kita masukkan login. Login ini fungsinya apa? Login ini adalah fungsinya untuk mengaktifkan daripada uh, line console tadi, karena kita sudah mengatur ya, men-setting passwordnya itu Cisco. Jadi untuk mengaktifkannya kita perlu login. Terus setelah itu kita balik dulu ke mode sebelumnya. Kita menggunakan perintah exit aja. Maksudnya exit sama dengan S1 kita menggunakan exit. Terus sama kalau tadi konsol, nah sekarang kita di VTI 04. S1 konfigurasi di S1 dan S2 itu kurang lebih sama teman-teman. Jadi langsung aja saya press. Dan password yang sama Cisco. Terus login. Oke. Setelah selesai kita konfigurasi sampai konsol 0, di konfigurasi S1 S2 kita perlu mengenkripsi password tadi. Kita simpan, yaitu dengan kita balik dulu ke mode sebelumnya, kita kembali ke mode sebelumnya itu menggunakan exit, terus kita masukkan perintah service password encryption. Gunanya adalah untuk enkripsi di plain text password. Jadi bakalan password kita yang atur tadi itu bakalan terenkripsi dalam, ya, dalam format yang berbeda. Terus di S1S2 juga, di S1S2 kita perlu menambahkan perintah create MTD message of the day. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memberikan peringatan seseorang pada saat mengakses device ini. Oke, terus kita masuk ke S1 juga, kita bakal konfigurasi di IP address dari masing-masing switch di S1 S2. Terus kita masuk ke S1 dulu, saya rasa. Kita masuk ke S1, interface VLAN 1, terus di S1 juga ada page sudah dikasih tahu, kita langsung PS, terus no shutdown untuk menghidupkan, dan exit untuk kembali ke mode sebelumnya. Terus masuk ke S2 dengan interface yang sama, VLAN 1, terus IP address yang kurang lebih sama, masih dalam satu jaringan, tapi berbeda. Kita hidupkan dengan perintah no shutdown, dan kita kembali ke mode sebelumnya. Terus shutdown all interface that will be not be used. Jadi kita bakal shutdown, langkah selanjutnya itu kita bakal shutdown semua interface yang tidak kita gunakan. Oke, kita di S1 dulu. Oke, shutdown, kita matikan dengan perintah shutdown. Oke, nah, terus kita balik ke mode sebelumnya, exit. Terus ya, ke balik lagi ke perintah selanjutnya, kita menggunakan kata exit lagi. Karena nanti bakal ada pengaturan selanjutnya yang berbeda. Mode sama di halnya di S2, kita lakukan hal yang sama. Kita masuk untuk shutdown semua.
Switch isi. Oke, teman-teman, selesai. Kita bakal men-set ya clocknya dari clock dengan dengan waktu yang sama di masing-masing switch. Oke. Terus copy running, safety running, konfigurasi kita bakal menyimpan konfigurasi yang berjalan ke konfigurasi startup ke file konfigurasi startupnya menggunakan command copy running config startup config. Terus konfigurasi PC host. Setelah kita selesai tadi itu mengkonfigurasi sampai step 2. Coba kita tes konektivitas dari antar PC. Coba kita bakal coba ngeping dari command prompt PCR ke PCB. Ping 192, 168, terus 10, 4. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Terus selanjutnya kita diterusin buat ngeping dari PCA ke PCB, ke switch 1, 192, 168, 1.11. Oke, ini ke switch 1 bisa dilihat RTO pertama, RTO kedua, tiga, dan keempat. Oke, kita coba ping ke switch 12, switch 2. Oke, sembari menunggu RTO yang responnya, eh, bisa saya jelaskan, bisa saya katakan bahwa pada saat ngeping dari PC ke switch itu tidak berhasil. Karena apa? Karena jaringan, ya karena berbeda jaringan. Pada intinya karena berbeda jaringan. Yang mana dalam perbedaan jaringan ini, kalau dalam topologi ini, itu tidak akan bisa saling ngeping antar berbeda jaringan. Kita perlu suatu tambahan device yang mana yang mengatur antar virtualannya dan konektivitasnya. Nanti di akhir aku akan saya jelasin. Jadi pada intinya itu berbeda jaringan sehingga PCA tidak bisa ngeping ke switch 1 atau switch 2. Berbeda jaringan dari mana? Bisa kita lihat di letak IP address switch itu di alamat ketiga itu 1, sedangkan di PCB di alamat ketiganya itu ada 10. Begitu teman-teman, makanya berbeda jaringan. Oke. Oke. Selanjutnya kita bakal masuk ke step yang berikutnya, yaitu kita bakal create VLAN ada switch. Jadi kita bakal butuh S1 tadi, terus S2. Kita bakal konfigurasi di VLAN 10 dulu, saya rasa. Switch 1 kita bakal masuk. Kita mulai dari VLAN 1 ya teman-teman ya. VLAN 10 kita kasih nama dan itu operation, terus VLAN 20-nya kita kasih namanya parking lot, terus VLAN 99-nya kita kasih VLAN 99 kita kasih namakan nama manajemen. Eh, terus dia ada VLAN 1000, copy. Kita kasih nama yang native. Terus kita Oke, jadi dari desktop tab itu bakal kita buat sebuah virtualan di switch-nya. Itu ada plan 10, 20, 99, 1000 yang mana punya nama masing-masing. Terus step selanjutnya itu ada create the same VLAN on S2. Jadi kurang lebih saya bakal buat juga VLAN yang sama di S2. Terus kalau bisa kita lihat di perintah selanjutnya itu ada
coba VLAN brief ya D1. Tapi oke, kita bakal buat dulu di VLAN S2-nya. Kita masuk ke konfig, kurang lebih sama. Nama operation, VLAN 10-nya namanya operation. Terus VLAN 20-nya itu namanya working load. Terus 9 itu adalah nama VLAN, manajemen, kontribusi tenang sih namanya name native. Terus kita akhiri dengan N. Oke, setelah kita buat, kita konfigurasi VLAN yang sama di antara sheet 1 dan sheet 2, kita bakal melihat uh, list dari VLAN di sheet 1. Itu kita bisa menggunakan perintah dari show one brief. Bisa dilihat ada VLAN yang aktif ya. Dari sebelum kita aktifkan tadi itu ada operation partner management native. Sedangkan 1002, 3, 4, 5 itu merupakan default dari siswa sendiri. Oke, sama halnya untuk di sini juga kita menggunakan perintah yang sama untuk melalui brief. Bisa sama gitu teman-teman. Karena VLAN yang kita masukkan itu sama. Terus yang kedua itu VLAN to correct switch interface. Jadi saya di konfigurasi selanjutnya kita bakal uh, masuk ke mendaftarkan VLAN ke interface di sheet 1. Itu kita di sheet satunya itu ada interface 6. Kita langsung paste, kita masuk ke interface 66. Kita switch port mode access. Switch port mode access ini maksudnya kita bakalan switch-nya, iya, kita bakalan nge-switch mode dari port itu sendiri, di akses, terus switch port mode akses di VLAN 10, begitu. Di VLAN 1, kita masuk ke lanjut untuk di VLAN 1, kita masuk lagi nih interface VLAN 1. Shit. Oke, masuk di interface VLAN 1. Kita no IP address untuk mengosongkan IP address dari VLAN 1, terus di IP di VLAN 99. Oke. Di VLAN plus di VLAN 99 kita bakal ngasih IP address yang KN. Kita kasih IP address dan default default gateway-nya ya teman-teman ya. Terus kita bakalan melihat status VLAN tadi yang kita daftarkan di S1 bakal udah berhasil. Kita menggunakan perintah yang sama, itu show VLAN brief. Oke, berhasil ya. Di VLAN 10 udah kita daftarkan di F06. Oke, terus kita lihat nih. Di show interface comment kita bakal melihat IP dari interface brief melalui komen perintah show IP interface brief. Sangat banyak bisa dilihat selain dari Fastaren 1, Down 6, itu semua down karena emang dari awal kita udah matiin, jadi hanya dua dari interface ini yang aktif, begitu kurang lebih. Oke, terus sign PCB, kita bakal masuk ke switch 2. Kita sama seperti di sheet 1 tadi, kurang lebih sama. Jadi saya stop di bagian ini, saya skip di bagian ini karena kurang lebih sama seperti tadi teman-teman. Oke, setelah saya berhasil mengkonfigurasi VLAN di S2 menggunakan interface yang digunakan yaitu 018, dan VLAN yang saya gunakan itu VLAN 1 dan saya pindahkan ke VLAN 9.
dan menambahkan IP address juga serta default gateway ke VLAN 99. Saya sudah berhasil tambahkan. Untuk melihat statusnya dengan perintah yang sama, saya menggunakan perintah show VLAN brief. Show VLAN brief. Oh maaf, sebelumnya kita harus keluar modelnya, terus kita masukkan ke show VLAN brief. Maaf, maaf, lagi. Nah, nih, show VLAN brief. Bakal tampil ya bahwa di operasi itu the operation sudah tertampil di dan masuk ke F018. Terus oke, selanjutnya itu ada konfigurasi selanjutnya itu maintain VLAN for assignment. Jadi kita bakal mengubah port VLAN-nya yang terdaftar dan menghapus VLAN sebelumnya dari database VLAN. Dimulai dari S1 sendiri, kita masuk ke konfigurasi T, konfigurasi terminal maksudnya. Terus kita pilih range-nya di interface range dari 0 sampai 011 sampai 24. Kita isi forward access seperti tadi. Dan saya end. Oke. Terus untuk menampilkan informasi dari film tadi, saya menggunakan film brief. Bisa dilihat bahwa di beberapa film yang kita daftarkan di awal itu udah masuk ke beberapa port. Bisa dilihat teman-teman. Jadi untuk mengeluarkan kembali itu bagaimana? Mengeluarkan resign F0 dan F0 serta F011 dan F01 itu VLAN 10. Daftarkannya itu gimana mendaftarkan VLAN tadi? Mendaftarkan port interface dari F011 serta F021 ke VLAN 10. Kita masuk ke basic konfigurasi sama konfigurasi terminal. Langsung kita masuk ke sini, mode ini, terus suite approach satu, kita bakal masukkan ke VLAN 10. Terus N, kita masukkan perintah yang sama untuk melihat dari informasi VLAN, apakah tadi itu udah berhasil. 10% sistem bisa dilihat 021 06. Oke, berhasil ya. Terus yang kedua itu bisa dilihat kita bakal nge-remove nih, remove of VLAN central interface. Jadi bagaimana cara menghapus sebuah VLAN yang terdaftar dari sebuah interface. Misal di interface 024 di sheet 1, kita masuk ke konfigurasi terminalnya dulu. Kita bakal menghapus, kita masuk ke interface-nya. Terus now switch for access VLAN, yang mana VLAN ini bakal hapus dan kita end. Terus kita masukkan nih uh, perintah yang sama untuk ngecek VLAN tadi. Oke, bisa dilihat F024 tidak ada sama sekali F024 di sini karena di mana dia mau ditaruh. Terus kemana F024 tadi? Karena tidak terhubung ya ke salah ya dari VLAN yang kita daftarkan. Terus kita bakal nge-remove sebuah VLAN ID dari database VLAN. Kita masuk ke satu kan. Oke, kita sama hal tadi, kita masuk ke terminalnya, ke terminal. Kita masuk ke interface 024. Terus switch for access VLAN 30. Oke, uh, sebelumnya kan VLAN 30 ini nggak pernah kita buat nih. Tapi tiba-tiba kita buat di interface F024 switch for access VLAN 30. Yang mana artinya Cisco ini sendiri menangkap kita mengubah aksesnya itu ke VLAN 30 yang sebelumnya VLAN 30 nggak ada yang menggunakan perintah ini. Cisco bakal memberitahukan bahwa akses VLAN ini tidak ada, tapi setelah itu bakal langsung dibuat VLAN 30 dan berhasil dibuat serta eksis di SIS satu ini. Uh, kita lihat apakah benar atau tidak menggunakan uh, perintah soal brief apakah ada VLAN 30 tadi. Nih, VLAN 30 0030 di F024 terdaftar. Begitu para lebih teman-teman. Terus kalau kita pengen hapus nih bagaimana? Kurang lebih sama, kita masukkan setting, kita gunakan aja tadi
Kalau tadi event 30 kita daftarkan, sekarang no, kita tambahkan kata no. Terus kita end. Terus kita lihat apakah ada masih ada. Tidak ada sama sekali karena sudah berhasil dihapus. Oke, masuk lanjut di S1. Jadi di interface F024 kita bakal mengkonfigurasi multiple access VLAN menggunakan kita masuk dulu ke F024 tadi. Tolong brief bisa dilihat teman-teman. Oke, konfigurasi L8802 1Q trunk between the switch. Jadi di S1 ini kita bakal lihat dulu teman-teman. Dalam S1 use DTP. Jadi ada dua metode yang digunakan untuk mengubah dari mode trunking ya ke mode trunking, dari akses ke mode trunking itu ada dua metode yang kita gunakan, yaitu ada DTP dan yang kedua itu ada metode manual. Jadi coba kita tes dengan metode DTP ini sendiri menggunakan mode DTP. Jadi masuk ke S1 tetap di satu konfigurasi terminal. Terus kita masuk di interface-nya, interface yang kita gunakan, paste. Terus kita switch for mode access, dynamic disable. Oke, kenapa saya bilang tadi bisa di DTP ini, cara kerjanya adalah dari switch 1 ini mengirimkan request ke switch 2 agar seperti mengajak dari, jadi analoginya switch 1 ini mengajak switch 2 ini untuk beralih mode yang dari mana akses tadi awal beralih beralih ke metode ke mode terang. Oke, terus kita lihat soalan brief juga konfigurasinya dan keterangannya. Hmm, Oke, untuk melihat show terang tadi bisa kita menggunakan show interface terang. Ya, mode desirable, pilihan all and terang. Jadi sudah diberikan izin untuk melakukan mode keterang, statusnya juga trunking. Itu kurang lebih teman-teman. Di S2 bisa kita cek dengan yang hal yang sama, perintah yang sama, soal interface terang, status trunking. Itu kurang lebih teman-teman. Terus di step 2 ini bisa lihat ada interface F01 switch port mode terang. Jadi kurang lebih di step 2 ini manual ini seperti mengajak secara maksa. Jadi memaksa CS2 beralih mode ke terang. Itu dari S1 kita masukkan. Setelah berhasil, ya udah, Mbak, itu sudah berhasil gitu teman-teman. Terus kita bakal ngelihat nih, verify that freelance, aku udah bisa ngeping dari S1 S2 PCA PCB. Mari kita lihat PCA ke PCB. Kemenpang. Oke, berhasil teman-teman. Terus kita ke sheet 1 dulu. Kita bakal ngeping sheet 2. Ping sheet 12. Oke, selesai 100% berhasil dari sheet 1 sheet 2 PCA ke PCB sudah berhasil kita ping. Terus kita coba nih PCA ke ke sheet 1.
Oke, bisa dilihat udah dua kali TO, RTO, request timeout, RTO, RTO. Oke, 100% loss, tidak berhasil gagal. Kenapa? Kenapa bisa hal ini terjadi? Sebenarnya alasannya simple, teman-teman. Eh, karena tetap pada dasarnya Switch dan PC itu berbeda jaringan. Yang mana tadi saya bilang alamat ketiga dari Switch itu adalah satu, sedangkan di PC itu 10. Jadi sangat tidak memungkinkan tanpa ada bantuan. Kita sedang berada di layer kedua. Kita perlu menggunakan layer ketiga agar antar PC ke S1 ini bisa ngeping. Kita menggunakan apa? Kita menggunakan yang namanya perangkat router. Oke, kebetulan saya sudah membuat ya. Gimana konfigurasi routernya? Langsung saja kita langsung ke praktek. Oke, oke. Di sini nih, router. Kita gunakan router 291. Kita perlu perangkat baru. Oke, kita perlu perangkat baru yaitu router 2911. Kita ikutin 2911. Kita taruh di atas 2911 nih. Terus kita menggunakan kabel straight talk di router, kita ambil G0, kita hubungkan ke di sheet 1 itu 02, terus di sini G01 kita gunakan 02 juga. Langkah selanjutnya apa? Kita bakal konfigurasi dari S1 sendiri. Kita balik lagi ke S1. Kita konfigurasi dengan enable, masuk ke mode lanjutan, konfigurasi T, terus kita bakal masuk ke portnya masing-masing, interface yang dua, switch mode terang, kita mau ubah ke mode terang karena ini antar ini ya teman-teman ya, dari router ke switch. Terang awal 10.1, switch terang ini kita hidupkan dengan perintah no shutdown, terus N. Oke, terus di S2 kurang lebih sama, kita di S2 uh, untuk konfigurasinya kurang lebih sama. Dimasuk kita ke S2 ini. Guys, mode terangnya kita ubah ke mode terang, terang out. Jadi kita terang ini bakal mengizinkan semua film yang kita bikin, terus shutdown, dan kita end. Terus di router, kita perlu konfigurasi di router. Kita masuk ke modenya dulu. Di awal kita bakal enable, terus kita masuk ke konfigurasi T. Oke, langkah yang pertama, kita bakal buat sub interface untuk VLAN yang 10 yaitu operation. Kita masuk ke interface G00 10. 10 itu apa? 10 itu dari VLAN-nya. Oke, terus kita bakal encapsulation. Dengan perintah ini kita nambahkan IP address ke switch-nya, terus kita exit. Terus untuk selanjutnya interface VLAN 99 sama kayak tadi. Kita masuk ke konfigurasi selanjutnya, encapsulation, root 1Q, terus IP address-nya kita tambahkan, terus exit. Aktifkan interface fisik. Kita bakal mengaktifkan interface fisiknya yaitu interface 0G00, shutdown, terus exit. Oke, oke teman-teman. Tadi kita udah berhasil ya
mengkonfigurasi semua, dan kita juga perlu mengkonfigurasi di Giga 01 dan serta Giga 02. Jadi saya bakal skip di bagian ini, kurang lebih uh, langkah-langkahnya sama gitu. Oke, jadi kita akan melakukan uji coba ping dari PC A ke PC B, berhasil, teman-teman. Terus antar switch berhasil, terus kita dari router ya, dari router kita bakal ping ke ini, ke switchnya, ping ke 92, 68, 1, 11. Oke, berhasil. Setelah kita ping ke, oke berhasil. Oke, semua konektivitas sudah berhasil dilaksanakan. Jadi kita perlu tambahan dari router ini sendiri, physical layer ketiga, agar bisa saling ngeping semua. Jadi mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat jumpa kembali.